Kalurahan Guosari merupakan kalurahan yang kaya akan potensi wisata. Guna mendorong percepatan pembangunan dan ekonomi masyarakat, khususnya di Kalurahan Guosari, selain pembangunan infrastruktur, yang tak kalah penting adalah menyiapkan konsep pemberdayaan masyarakat sesuai potensi masing-masing padukuhan dengan satu unggulan di setiap padukuhan. Salah satunya adalah Goa Selarong. Goa Selarong merupakan sebuah goa kecil yang berada di padukuhan Kembang Putihan, Kalurahan Guosari, dan dikenal sebagai salah satu tempat wisata religius. Banyak pengunjung datang ke Goa Selarong untuk melakukan meditasi dan aneka ritual lainnya. Goa Selarong menjadi saksi peristiwa besar yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia, terutama kisah kepahlawanan Pangeran Diponegoro yang menjadi tokoh besar saat meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Kini, objek wisata ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, namun masyarakat tetap diberi peran sebagai pelaku usaha, baik kuliner, parkir, maupun pelaku wisata lainnya. Berada 1 km ke arah timur dari objek wisata Goa Selarong, Desa Wisata Gunung Mijil menawarkan wisata sejarah Pangeran Diponegoro dengan lokasi pegunungan sebagai napak tilas Pangeran Diponegoro. Gunung Mijil dijadikan sebagai tempat destinasi wisata dengan keunggulan alam yang dimilikinya dan sebagai tempat edukasi sejarah dan budaya Jawa bagi penerus bangsa. Kebanggaan masyarakat Gandean dalam budaya Jawa ditunjukkan dengan potensi bergodok Arya Silarong, seni batik, gerabah, dan potensi kreatif lainnya. Sebagai salah satu bentuk pelestarian dan perlindungan terhadap hasil bumi Guosari, pemerintah Kalurahan Guosari menerbitkan surat edaran untuk menggunakan bahan-bahan lokal dalam kegiatan di masyarakat. Kalurahan Guosari sendiri memiliki berbagai buah yang khas seperti jambu selarong, sawo, dan suwek. Pemerintah Kalurahan Guosari juga menjalankan sebuah program yang bernama Kampung Lansia Berdaya. Program ini bertujuan untuk mewujudkan sistem ramah lansia, menggali potensi masyarakat, menumbuhkan kemandirian lanjut usia agar tangguh dan berdaya guna melalui inovasi program berkesinambungan dengan pendekatan perawatan jangka panjang. Adapun kegiatan dalam Kampung Lansia Berdaya yaitu Posyandu Lansia, pelatihan angklung, dan home care lansia. Secara keseluruhan, Kalurahan Guosari memiliki luas lahan persawahan sekitar 12 hektar yang tersentralisasi di wilayah Padukuhan Dukuh dan Kadisono. Dengan keunggulan pada wilayah persawahan, masyarakat di wilayah tersebut memanfaatkannya sebagai mata pencaharian untuk menunjang kelangsungan hidup mereka. Dibentuknya gabungan kelompok tani atau Gapoktan merupakan salah satu langkah pemerintah Kalurahan Guosari dalam membantu masyarakat mewujudkan program ketahanan pangan. Harapannya, program tersebut dapat membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Wilayah Kalurahan Guosari juga didominasi oleh lahan pekarangan yang luas. Masyarakat Kalurahan Guosari telah memanfaatkan lahan pekarangan sebagai lahan mata pencaharian, yaitu untuk mengembangkan peternakan berupa ayam, sapi, dan kambing.
Sebagian masyarakat juga telah mengembangkan program perikanan yang berupa budidaya ikan air tawar seperti nila, lele, dan gurame. Generasi muda merupakan salah satu kunci dalam pembangunan. Semangat para generasi muda untuk berkembang ditampung dan diarahkan ke dalam berbagai aktivitas yang positif guna pembangunan masyarakat, salah satunya di bidang ekonomi dengan inisiasi pengembangan UMKM dan di bidang olahraga dengan pembibitan calon-calon atlet olahraga di berbagai cabang olahraga. Desa wisata Kampung Santan sebagai tempat wisata edukatif, atraktif, dan lifestyle menyajikan wisata kerajinan batok atau tempurung kelapa, membatik kain, dolanan deso, seni budaya, homestay, serta kuliner khasnya yang terkenal yaitu ingkung ayam kampung. Kini tersedia 35 homestay yang siap digunakan wisatawan yang ingin menginap. Banyaknya produksi ternak ayam membuka ekonomi baru berupa produk olahan kuliner ayam Jawa yang dipadukan dengan santan kelapa menghasilkan produk ingkung ayam Jawa yang menjadi makanan khas asli Guosari. Potensi ini menjadi destinasi wisata kuliner dengan 15 warung ingkung ayam Jawa yang tersebar di wilayah Kalurahan Guosari dengan berbagai menu variatif yang pada akhirnya menjadi ikon Kalurahan Guosari. Pemerintah Kalurahan Guosari juga tidak luput perhatiannya akan pentingnya pendidikan. Di Kalurahan Guosari telah terdapat beberapa jenjang pendidikan formal dan informal, baik bagi masyarakat Guosari sendiri maupun dari kalurahan lain di sekitarnya. Padukuhan Kedung mempunyai potensi pendidikan terbesar di Kalurahan Guosari. Hal ini karena di padukuhan tersebut terdapat lembaga pendidikan formal seperti SD, SMA, pondok pesantren modern, dan juga pendidikan anak usia dini sebagai pondasi dalam membentuk karakter masyarakat yang lebih baik. Seiring bertumbuhnya penduduk di Guosari, sampah menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius. Pemerintah Kalurahan Guosari melalui unit BUMDes Guosari mengolah sampah menjadi bernilai ekonomis yang dipadukan dengan budidaya magot. Selain itu, terdapat juga pengolahan sampah plastik yang diolah menjadi biji plastik dan kemudian diolah menjadi pipa paralon. Di Kalurahan Guosari terdapat padukuhan yang mayoritas penduduknya memiliki sebuah keterampilan, yaitu di Padukuhan Ringgading. Keterampilan tersebut merupakan sebuah kerajinan yang berbalut dengan nuansa budaya. Berbagai produk unggulan telah menjadi ikon sentral wilayah kerajinan di Kalurahan Guosari. Adapun beberapa produk unggulan seperti kerajinan wayang tatah sungging, patung, dan batik kayu. 21 tahun menggeluti usaha kerajinan Blangkon melalui merek dagang Yat Blangkon, turut membawa nama Kalurahan Guosari sebagai salah satu daerah yang peduli akan pelestarian adat dan budaya. Pembuatan Blangkon dilakukan secara manual dengan tangan-tangan terampil warga Gentolan Kidul. Selain melestarikan adat dan budaya, kehadiran industri ini juga turut menyumbang pergerakan roda ekonomi warga. Selain Blangkon, ada pula pengusaha kerajinan akar pohon yang telah merambah pasar internasional.
Keberadaan perbukitan Kars di bagian barat Kelurahan Kuosari coba dimaksimalkan dengan menghadirkan wisata adrenalin downhill, menuruni Bukit Kars, dan berujung di kawasan wisata kuliner yang dikelola oleh Pok Darwis Padukuhan Kedung. Taman Jatilarangan yang terletak di Padukuhan Iroyudan menawarkan destinasi wisata kuliner dan sejarah. Wisata sejarah tentang Pangeran Iroyudo sebagai panglima perang pada masa Pangeran Diponegoro singgah di Gua Selarong. Wisata Taman Jatilarangan dikelola oleh Pok Darwis Jatilarangan Iroyudan.